Sudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibnu Ikhwanuddin di acara Cetar Cerita Sebentar. Di sini saya kedatangan tamu, yaitu affiliate dari TikTok, dari aplikasi TikTok. Dimohon untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Bunga Widya Safitri dari Bumi Ayu. Kebetulan saya mempunyai TikTok affiliate, yaitu nama akunnya Lestari Semerbak. Ya, begitu. Nah, itu aja ya perkenalan singkat lah namanya. Nah, di sini saya akan membicarakan topik tentang apa dampak positif dan negatif New Media Studies. Nah, sebelum masuk ke dampak positif dan dampak negatif New Media Studies, apa itu si New Media Studies? New Media Studies merupakan perpindahan media analog ke media digital. Nah, itu singkat penjelasan dari saya. Nah, langsung masuk saja ke materi yang saya bahas. Inti materinya, yaitu apa itu dampak positif dan negatif dari efek New Media Studies. Yang saya juga akan menanyakan pendapat Mbak Bunga, bagaimana itu pendapat Mbak Bunga tentang dampak positif dan negatif dari efek New Media Studies di zaman sekarang. Untuk dampak positifnya itu baik media sosial yang lain ataupun TikTok affiliate itu dapat meningkatkan interaksi ya, buat teman, keluarga, intinya relasi banyak lah. Terus juga meningkatkan kreativitas dan pengetahuan bagi kita ataupun bagi yang lainnya, atau membagikan suatu kreativitas itu sendiri dalam konten yang di-upload itu. Terus membangun jaringan dan relasi, dapat memperbanyak teman seperti following ataupun pembeli, penjual, seller gitu. Terus meningkatkan akses informasi yang baik secara luas, baik topik yang dimunculkan ataupun algoritma TikToknya gitu. Begitu dampak positifnya. Nah, terus kan Mbak Bunga juga kan membuka affiliate TikTok ya tadi ya? Iya, Iya. betul sekali. Bisa diceritakan sesingkat mungkin bagaimana Mbak Bunga merintis akun TikTok itu dari pertama bikin sampai sekarang? Dari pertama bikin itu TikTok affiliate baru 3 bulan yang lalu. Itu tuh karena saya kan baru lulus terus bingung mau ngapain kan. Jadi aku buka TikTok affiliate dan bergabung, kurang lebih memiliki keuntungan 3 juta sekian lah. Alhamdulillah. Terus banyak seller yang masuk mengajukan kerjasama dengan saya, terus memberikan pasarannya itu sampel gratis dari berbagai produk yang ditawarkan kepada saya, dan saya membantu mempromosikan, dan alhamdulillahnya mas dapat keuntungan tersendiri dari promosi tersebut gitu. Ya, terus kayak saya juga mau dengar bagaimana cara pendekatan Mbak Bunga untuk menarik konsumen agar tertarik untuk membeli produknya Mbak Bunga. Ya, yang pertama itu dari TikTok affiliate kan tergantung algoritma TikToknya ya. Kita upload ada jamnya sendiri gitu. Kalau misalnya mau FYP itu dari jam 11 siang nyampe jam 9 malam. Itu kan kayak kegiatan sehari-hari membuka TikTok. Jadi orang-orang tuh buka TikTok dari jam istirahat kerja ataupun istirahat sekolah gitu, di jam 11, 12. Terus ada juga di jam 3 sampai jam 5 itu pulang kerja gitu. Jadi ya banyak orang buka TikTok gitu. Terus juga kontennya juga yang kreatif gitu. Terus produk-produknya, menawarkan produknya sesuai dengan kayak promosiin bagus reviewnya gitu. Iya. Jadi ya sejujurnya kita aja gitu, kreatifnya kita gitu. Oh begitu. Terus untuk jam live-nya biasanya satu hari bisa berapa jam Mbak? Kalau jam live-nya kebetulan kan kadang kalau misalnya pagi ya
habis duhur, kalau malam tuh jam 9 sampai jam 12 nge-live Lama gitu. juga ya. Iya. Hmm, Jadi tuh kayak algoritma TikToknya itu naik gitu loh kalau misalnya live-nya lebih lama gitu. begitu. Oh, ternyata begitu tuh algoritma TikTok. Jadi semakin kita lama nge-live, semakin cepat kita dapat penonton dan banyak yang beli ya. Iya, begitu. Terus ini yang terakhir saya mau tanya. Apa aja sih yang didapat setelah kamu menjadi affiliate TikTok? Yang didapat sih ya kebetulan keuntungannya itu besar. Kadang satu produknya itu 10%, 5%, 8% dari produk yang kita jual. Kalau misalnya satu produknya itu 10%, paling kalau misalnya 100.000 kita dapatnya 10.000 satu produk. Kalau kita menjualin 100.000 100 pieces ya kita dapat 100.000 keuntungan dari setiap produk itu. Begitu tuh. Terus paling sampel gratis sih kalau TikTok affiliate mah. Kadang sampelnya gratis gitu. Jadi kayak dapat baju gratis gitu ya, buat dipakai sehari-hari. Ya, baju gratis ataupun yang lain. Terus kan sekarang kan TikTok lagi ditutup. Ya. Nah, untuk kesibukan lain, untuk selingan gitu. Mungkin kalau kesibukan yang lain dari media sosial yang saya promosiin ya paling Shopee affiliate, terus sedikit-sedikit CapCut gitu. Terus sama apalagi ya di Twitter juga, di Facebook juga gitu. Jadi aktif di media sosial yang lain buat promosiin gitu. Jadi Mbak Bunga sangat pintar, sangat memanfaatkan perkembangan zaman sekarang ya untuk menghasilkan uang ya. Ya begitu. Ya begitulah penjelasan singkat dari Mbak Bunga. Dari tadi kan pertama itu keuntungan. Nah, dari tadi kan kita bicara keuntungan atau dampak positif dari New Media Studies. Nah, sekarang kita akan membahas dampak negatif atau pengaruh negatif dari efek New Media Studies di zaman sekarang. Untuk dampak negatifnya ya bagi saya itu kayak jarang keluar rumah, terus malas bersosialisasi lah, ini jarang keluar rumah, terus jarang main sama teman karena sibuk dengan live, sibuk dengan buat konten gitu. Berarti sangat sibuk ya di rumah ya untuk biar bisa mengembangkan sosial medianya ya. Iya begitu. Terus kayak masalah privasi juga kadang ada lah dampak negatifnya, kayak penggunaan data pribadi kadang bisa kesebar gitu. Terus sama rentan terhadap pengaruh buruk lain gitu. Jadi kayak misal kita melihat berita sifat buruk ada yang sosial media, kita kadang mengikuti gitu ya. Iya gitu. Kayak hal-hal yang buruk. Terus juga ada komenan yang gak etis gitu. Kayak rasis gitu ya. Iya, di setiap kontennya gitu. Ada aja lah, namanya juga netizen gitu, ada. Nah, itu aja cukup? Iya cukup. Iya. Nah, itu tadi penjelasan dari Mbak Bunga, pendapat dari Mbak Bunga tentang dampak positif dan dampak negatif dari era New Media Studies. Nah, tadi kan sudah membahas ya. Nah, menurut Mbak Bunga, bagaimana pendapat Mbak Bunga untuk mengatasi atau mencegah dampak negatif itu yang tadi Mbak Bunga bahas? Untuk mencegahnya itu ada beberapa cara ya, yaitu cara menentukan batas waktu, kayak batas kita main, batas kita bersosialisasi gitu, biar nggak terpengaruh gitu loh. Terus kayak berpikir sebelum membuat konten gitu, jangan asal ceplos-ceplos, nanti kan ada sesuatu hal yang tersinggung gitu. Terus melatih keterampilan komunikasi dan kreativitas kita gitu, biar gak terjadi hal buruk gitu buat para netizen gitu yang menonton konten saya gitu. Ya itu saja sudah cukup. Nah, tadi kan kayak penjelasan sudah semua ya penjelasannya ya. Inti dari materi kita hari ini kayak apa itu New Media Studies, dampak positif dan negatif media studies, dan bagaimana cara mencegah
dampak negatif dari new media studies yang dipaparkan oleh Babunga. Nah, sekarang kita waktunya berpamitan. Karena semua sudah dijawab, saya Ibnu Ikhwanuddin dan Babunga Safitri izin pamit. Iya, Dadah. izin pamit. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat malam. Audio Jungle.